Jadi perhatikan di sini bahwa bagaimana saya harus tetap merawat cinta, merawat rasa sayang. Pernah suatu saat saya mendapatkan konsultasi. Istrinya memang cantik. Istrinya datang mengeluh dengan litani kelemahan suaminya. Sampai Anda tahu kalau litani para rasul, era litani orang kudus kan cuma 2 lembar. Ini 4 folio. Suaminya pokoknya tidak perhatian Romo. Suami saya itu, kebetulan suaminya pilot. Suami saya itu kalau udah pulang dari luar, dia itu pulang bisa 1 minggu. Kalau penerbangannya internasional. Pulang itu Romo nggak pernah memeluk saya. Saya itu kalau mau dipeluk minta, "Pak, peluk saya, sini." "Udah belum?" "Udah." "Ya udah." Suami saya itu nggak ekspresif. Bukan orang yang langsung tiba-tiba memeluk. Enggak. Saya nulis surat Romo kalau dia di luar negeri. Nggak pernah membalas. Adem. Diem. Dingin. Saya jengkel, saya marah. Saya sudah tidak tahan. Saya capek mencintai dia. Wah, kalau udah kata capek mencintai dia, saya juga capek mendengarkan dia. Lalu setelah itu saya panggil suaminya. And you know what happened? Dari wajah suaminya orang baik banget. Saya lihat, Romo, saya tidak pernah punya keinginan untuk bercerai. Enggak. Saya orang Katolik sejak kecil. Saya mencintai istri saya sampai kapanpun. Saya sayang. Memang saya jarang ketemu istri saya karena saya seorang pilot. Saya tidak mengerti kenapa istri tiba-tiba marah seperti itu. Oh, oke, Pak, baik. Dan pilot ini, dia mengatakan, "Romo, selama jadi pilot saya tidak pernah affair dengan pramugari manapun." Tidak pernah. Saya selalu mendapatkan surat dari istri saya. Saya simpan sampai sekarang. Oh, dibalas nggak Pak? Enggak. Saya nggak tahu ngebalasnya seperti apa. Saya harus nulis apa. Saya pernah mau nulis cuma sayang, selesai. Saya nggak ada ide. Oh baik. Baik Pak, saya panggil ibunya lagi. "Bu, tolong cerita dong Bu. Masa kecil Ibu. Apa yang harus saya ceritakan? Coba dari keluarga seperti apa?" "Romo, saya anak tunggal." "Oh, lalu saya sejak kecil mama papa itu selalu memeluk saya, menggendong saya. Saya SMA pun masih dipangku oleh ayah. Kami sangat dekat sekali, ekspresi sayangnya sangat kelihatan sekali, sangat kentara." "Oh oke, enough." Saya panggil bapak. "Pak, silakan Pak, cerita masa kecil." "Romo, saya anak pertama dari 11 bersaudara. Anak Solo dan keturunan keraton. Saya tidak pernah melihat papa mama saya memeluk, mencium di depan kami, tidak pernah. Saya pun tidak pernah dipeluk oleh ayah. Ayah itu kalau memangku kami nggak akan, karena kalau satu dipangku 11 akan datang. Kalau nyuruh mandi pun ayah pakai kaki, atus kowe, atus kabeh." Selesai. Oh oke. Anda ngerti maksud saya? Lihat, masa kecil bapak ini jarang sekali mendapatkan pelukan sehingga dia bukan orang yang mudah memeluk. Istrinya beda. Maka waktu menikah dia mengharapkan dia mendapatkan ungkapan cinta itu seperti itu. Bisa ngerti atau tidak? Itu lihat. Lalu akhirnya saya mengatakan, "Pak, Bu, tahu nggak bahwa Bapak ini pernah menjadi the best pilot? Karena apa salah satunya? Karena Bapak ini tidak ada affair dengan pramugari. Ibu tahu nggak bahwa surat-surat Ibu dari awal sampai akhir masih ada di tangan Bapak?" Lalu ibunya berkata, "Betul Pak, betul. Masih ada aku simpan." Lalu kenapa nggak menjawab? "Aku nggak bisa ngomong apa. Aku sayang kamu. Tapi kan takut bosan kamu, I love you, I love you, I love you."
Nanti kayak Beo, I love you, I love you, I love you gitu. Saya nggak bisa mengungkapkan. Terus saya mengatakan, lihat Bu, jadi bukan Bapak tidak menyayangi, bukan. Bapak bukan orang yang ekspresif, bukan. Lalu setelah itu akhirnya mereka saling mengerti. Lalu saya berkata, silahkan pacaran lagi. Anak-anak bagaimana Romo? Tinggalkan. Tinggalkan, kunci di kamar. Dan akhirnya mereka memutuskan apa? Karena anak-anaknya sudah besar. Mereka memutuskan pergi honeymoon ke Bali. Lalu pas mau pergi kayak gitu, istrinya nawarin, Pastor ikut ya. Ya nggak mau, ngapain gitu. Di situ pacaran gue kambing conge, diam di belakang. Lihat, apa yang saya maksudkan, ingat cinta itu nggak otomatis tumbuh, enggak. Cinta itu akan harus terus-menerus dirawat. Bukan lewat hal-hal besar, ngasih diamond. No. Memang para ibu dikatakan, ibu lebih senang bunga mawar atau bunga bang? Lihat ibu-ibu, lihat di sini, lihat. Tuhan aja gak kuat melawan ibu-ibu ini gitu ya. Tetapi cinta itu adalah apa? Adalah sebuah tindakan yang tiap hari harus terjadi. Bagaimana pada saat saya harus berani menyediakan menyediakan minuman untuk suami. Dan saya walaupun ayah saya tentara, keras, kasar. Ayah saya selalu mengajarkan jangan pernah nyakitin perempuan. Dan ayah tidak pernah memukul ibu sedikit pun. Saya beberapa kali mendengar mereka berkelahi. Ya, saya suka takut kalau mereka berkelahi. Ayah keras. Sampai selalu mereka berkelahi tentang siapa? Anaknya. Yang nomor berapa? 1. Kenapa? Bodoh. Jadi ayah itu punya 4 anak. Nomor 1 itu paling bodoh. Itu rahmat Tuhan. Nomor 2, 3, 4 pinter-pinter. Ranking selalu 5 besar mereka. Apalagi adik saya nomor 2. Itu 3 besar. Saya 35 besar. Dan selalu ranking 35. Sampai saya itu berkata, Bapak itu selalu, kamu tuh bodoh. Gitu ya. Lalu saya selalu mengatakan, bodoh-bodoh juga anak Bapak. Gitu ya. Lalu Bapak berkata, iya bodoh-bodoh juga anak Bapak. Tapi bukan keturunan Bapak. Terus keturunan siapa? Ibu. Lalu ibu bermarah dengan Bapak, kamu yang bodoh, gitu ya, ribut mereka. Lalu ibu berkata, ya sudah saya bodoh, karena saya bodoh saya kawin dengan kamu, gitu ya. Coba saya pintar, saya nggak akan kawin dengan kamu, gitu ya. Jadi saudara-saudara, walaupun ayah ibu itu bentrok, tetapi saya melihat ayah adalah ayah yang tidak pernah tega melihat istrinya sibuk sendiri. Itu hebat. Saya kagum. Ayah saya itu setrika, ayah saya itu cuci baju, ayah saya itu ngepel, yes. Dia lakukan. Saat ibu saya hamil adik saya nomor 3 besar dan sakit, beliau masak, kami tidak punya pembantu, ibu langsung mengatakan, ayah selalu langsung mengatakan, Bu, udah istirahat dulu. Ini masak Pak, saya yang neruskan. Jadi ayah tidak pernah tega melihat ibu menderita sendirian. Dan hebatnya ayah, ibu tuh masak apapun, ayah selalu mengatakan, enak masakan ibu Mule, enak tenan. Padahal cuma bayam dan tempe coy. Sejak kecil tuh saya bayam tempe, sekarang asam uratnya keluar saya. Jadi gitu, ayah tuh enak bayam loh. Zaman dulu kan ada film Popeye the Sailor Man. Popeye makan apa? Bayam. Popeye hebat kok. Saya ya Popeye, saya sih bukan Popeye kata saya itu. Jadi apa yang terjadi? Bapak selalu memuji ibu. Dan Bapak tidak pernah makan jajan di luar selain tidak punya uang. Dan itu yang unsur yang paling pertama dan utama gitu ya.
Tetapi juga karena apa? Ayah sangat menghargai apa yang dibuat oleh ibu. Sampai pernah ibu sakit, lalu ayah gantikan masak. Kan kita kalau berangkat sekolah itu kan makannya selalu dibawain oleh ibu. Nasi goreng, roti gitu ya kadang-kadang. Nasi goreng, lalu ibu sakit, ayah yang buat nasi goreng. Sampai kita tuh datang nengok ke ibu, Bu cepet sembuh Bu. Kenapa? Nasi goreng ayah itu isinya garam semuanya Bu. Ini kita 3 hari udah mencret semuanya Bu. Cepet sembuh. Terus bapak langsung ngomong, ya sudah kalau nggak mau nasi goreng jangan dimakan. Lapar Pak kata gitu. Jadi itu. Dan akhirnya apa buahnya yang selalu saya ceritakan apa? Di saat ibu stroke sakit sekitar 8-9 tahun dirawat oleh ayah. Dirawat oleh ayah. Sampai kita pernah mengatakan, ayah kita panggil perawat, suster, biar bantu ayah. Apa yang dikatakan ayah? Nggak, bapakmu aja. Ibumu dulu waktu muda begitu baik pada aku. Sekarang kalau ibumu sakit, ini jatah saya melayani ibumu. Dan pada saat ibu akhirnya terbaring hampir terakhir di ICU, masih bisa ngomong. Saya langsung mau bercanda dengan ibu. Ibu, nanti kalau masuk surga cari pasangan yang lebih ganteng ya. Supaya anaknya nggak hitam kayak gini. Ibu saya ngomong apa? Nggak, aku cari bapakmu. Bapakmu ki baik. Saya cari bapakmu saja. Lihat. Tidak pernah menyesal menikah. Nah sekarang kalau saya tanya kepada bapak-bapak di sini. Kelak di surga nanti. Apakah masih memilih pasangan yang sama? Si Om senyumnya penuh penderitaan seperti itu. Om. Langsung dicubit sama istrinya. Awas lu kalau cari yang lain. Jadi perhatikan bahwa di dalam perkawinan ada sebuah kasih cinta yang tidak berjalan otomatis. Harus ada sesuatu yang diupayakan, diusahakan, dirayakan. Jadi cinta Allah itu enggak langsung nyoh, enggak. Kita yang harus mencoba untuk apa? Menunjukkan